Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen likuiditas. Yang pertama adalah Viani, Ayu Asyifa, dan Widya Santika. Pengertian manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan pada nasabahnya setiap saat. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan umum tentang likuiditas. Yang pertama adalah likuiditas rupiah. Ketentuannya adalah likuiditas minimum yang wajib dipelihara sebesar 2%. Bank dalam menghimpun dana diwajibkan memelihara sejumlah likuiditas tertentu dari total DPK. Jumlah likuiditas wajib minimum tersebut harus ditempatkan dalam rekening giro bank pada bank sentral. Ketentuan BI GWM rupiah adalah 5% dari total DPK rupiah yang dihitung rata-rata harian. GWM dibedakan dalam dua kategori, GWM rupiah 5% dan GWM falas 3%. Pelaporan GWM falas dilakukan oleh Bank Devisa, sedangkan pelaporan GWM rupiah dilakukan oleh Bank Devisa dan bukan Bank Devisa, termasuk pula BPR. Perhitungan GWM jumlah saldo giro pada BI atau jumlah DPK dikali 100% sama dengan lebih 5%. Komponen-komponen alat likuid terdiri dari kas dan giro pada BI. Komponen-komponen pihak ketiga, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call, tabungan serta kewajiban jangka pendek lainnya. Laporan likuiditas. Selanjutnya ada likuiditas valuta asing. Ketentuan umumnya, likuiditas minimum yang wajib dipelihara sebesar 2%. Komponen-komponen alat likuid terdiri dari kas dan giro pada BI. Komponen-komponen dana pihak ketiga ada giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call, tabungan serta kewajiban jangka pendek lainnya. Masa laporan dan masa pengisian laporan. Kewajiban penyampaian laporan. Ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebutnya. Selanjutnya ada teori-teori manajemen likuiditas. Ada 4 teori likuiditas perbankan yang dikenal, yaitu sebagai berikut. Ada commercial loan theory, shiftability theory, anticipate income theory, dan terakhir ada liability management theory. Selanjutnya ada aset yang liquid. Aset yang liquid atau aset lancar adalah uang tunai dan saldo rekening giro di bank serta kekayaan-kekayaan lain yang dapat diharapkan bisa dicarikan menjadi uang tunai atau rekening giro bank, atau dijual maupun dipakai habis dalam operasi perusahaan dalam jangka pendek 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Yang termasuk dalam aset liquid atau aset lancar ini ada kas bank, surat berharga jangka pendek, piutang, persediaan, dan terakhir ada serta beban dibayar di muka. Selanjutnya ada pengertian dan indikator likuiditas. Secara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana atau cash flow dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, di mana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari dan mengatasi kebutuhan dana yang mendesak. Menurut Joseph E. Burns, likuiditas bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya ada indikator likuiditas. Beberapa indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas bank antara lain: yang pertama ada rasio likuid terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua ada rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga, dan yang ketiga ada rasio surat berharga jangka pendek terhadap total surat berharga. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar. Rasio ini adalah rasio yang paling liquid. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Cash ratio merupakan alat pengukur likuiditas bank, yaitu suatu likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank. Selanjutnya ada cash ratio valuta asing. Cash ratio valuta asing, cara menghitungnya sama dengan cash ratio rupiah, perbedaannya terletak pada komponennya saja. Selanjutnya yang terakhir ada pengertian cadangan kas. Cadangan kas merupakan aset yang dapat diakses dalam waktu yang sangat singkat ketika kebutuhan dana tunai muncul. Istilah ini sebenarnya digunakan untuk merujuk pada dua jenis aset keuangan. Cadangan kas bisa merujuk ke saldo dalam memeriksa dan rekening tabungan atau deposito bank
jangka pendek lainnya yang dapat diakses segera. Jenis-jenis cadangan bank. Cadangan dana ini terbagi atas dua bagian, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer diperlukan untuk memenuhi permintaan efektif dari para nasabah yang muncul secara tiba-tiba. Bahasa teknis perbankan dalam mewujudkan cadangan primer ini adalah alat yang dikuasai dan tercermin pada pos-pos aktiva berupa saldo kas dan saldo rekening pada Bank Indonesia. Selanjutnya, cadangan sekunder. Cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Strategi likuiditas dan profitabilitas. Yang pertama ada strategi likuiditas. Dalam menjalankan aktivitasnya, manajemen dapat melakukan beberapa strategi agar likuiditas bank tetap berjalan dengan baik. Strategi tersebut diantaranya: 1. Strategi preventif, yaitu likuiditas dikelola dengan menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dijauhi. Adapun prosesnya dapat dijelaskan di bawah ini: 1. Pengendalian harian, 2. Pengendalian jangka menengah, 3. Pengendalian jangka panjang, dan yang keempat strategi represif. Strategi represif yang diterapkan untuk mengatasi masalah likuiditas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Meminjam dari pasar uang, 2. Mengkonvensikan dana dari valuta asing yang dimiliki, yang ketiga meminjam valuta asing dari pasar internasional, yang keempat memanfaatkan fasilitas diskon Windows 1, yang kelima ada memanfaatkan fasilitas diskon Windows 2. Yang kedua ada strategi profitabilitas. Profitabilitas perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba. Masalah profitabilitas atau pendapatan bagi bank merupakan masalah penting karena pendapatan bank ini menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit atau laba. 3 strategi untuk meningkatkan profitabilitas suatu bank, yaitu strategi untuk mengurangi beban, yang kedua strategi untuk meningkatkan margin atau keuntungan, yang ketiga strategi untuk meningkatkan sales penjualan. Selanjutnya ada high liquidity ratio. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek selama 1 tahun atau kurang, yaitu seberapa cepat aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. High liquidity ratio menunjukkan sangat kuatnya kondisi liquidity bank yang kemungkinan disebabkan oleh: 1. Berlebihan dalam ekspansi menghimpun dana yang tidak diimbangi dengan penempatan dana pada aktiva produktif. Yang kedua, kelemahan penempatan dana yang disebabkan oleh komposisi penempatan dana kurang optimal. Yang ketiga, ada strategi asset liability kurang berjalan baik, atau bisa juga kredit yang diberikan secondary reserve, namun kualitas kreditnya banyak bermasalah. Selanjutnya ada strategi pada kondisi high liquidity. Menurut Mustajab, yang menyatakan bahwa pada kondisi high liquidity atau over liquid, maka manajemen harus menerapkan beberapa strategi seperti: 1. Spreading maturity atau penyebaran jangka waktu merupakan penyebaran jatuh tempo dari sumber dana yang dihimpun bank seperti deposito atau sertifikat deposito. Diusahakan jatuh temponya berbeda-beda atau adanya keseimbangan nilai deposito yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada yang 1 tahun. Yang kedua ada spreading loan atau penyebaran kredit. Agar kredit yang diberikan tidak hanya terkonsentrasi pada nasabah tertentu dalam jumlah besar, maka harus terdapat keseimbangan dalam pemberian kredit kepada nasabah menengah ke bawah. Yang ketiga ada placement strategi. Di sini kredit harus mendapatkan porsi yang paling besar dalam penempatan dana, sedangkan penempatan dana pada secondary reserve dan primary reserve atau reserve requirement hanya sebatas ketentuan yang berlaku. Keempat ada monitoring cash flow. Dalam memonitoring cash flow dapat dilakukan dengan langkah preventif, di mana bank melakukan dengan cara memantau cash flow secara cermat setiap harinya. Yang terakhir ada spreading fund. Sumber dana yang dihimpun oleh bank baiknya tidak terkonsentrasi pada beberapa nasabah saja, namun harus tersebar kepada banyak nasabah. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.